Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di pertemuan majelis taklim kita setiap malam Rabu ini. Mudah-mudahan ini perkumpulan menjadi penyebab Allah berikan rahmat hidayah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit Allah kasih sehat. Amin. Yang kurang rezeki Allah tambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin di pertemuan awal kita sempat membahas tentang pentingnya kita memiliki rasa takut. Pertemuan minggu kemarin kita bahas tentang pentingnya kita memiliki rasa harapan dalam hati kita. Punya harapan dalam. Jadi rasa takut dan harapan harus seimbang. Nggak boleh yang satu lebih besar. Misalnya rasa takutnya lebih besar membuat orang itu putus asa. Tidak boleh juga rasa harapannya lebih besar sehingga membuat dia menjadi seperti meremehkan syariat Islam. Udah kita maksiat dulu, karena besok malam kita tobat, misalnya begitu. Itu yang demikian tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus yang mana? Yang takut sama harapannya seimbang. Takutnya tinggi, harapannya tinggi. Seperti apa takutnya tinggi? Takut walaupun kita ibadah segitu banyak, jangan-jangan masih kurang. Tapi harapan juga tinggi. Berharap sebanyak apapun dosa kita kerjakan, kita yakin Allah Rahman, Allah Rahim, pasti dibuka pintu taubat buat kita. Jadi itu dua harus seimbang. Nggak boleh yang satu lebih berat dari yang lain. Wa amma al-yawm, hari ini kita akan bahas tentang al-ghirah wal hamiyah. Al-ghirah wal hamiyah ini bahasa Indonesianya kurang lebih apa ya? Al-ghirah. Al-ghirah itu sebenarnya cemburu. Al-ghirah itu sebenarnya artinya cemburu. Tapi yang pas untuk pembahasan kita ini diartikan ke bahasa Indonesia itu apa? Al-ghirah wal hamiyah fil Islam kira-kira semangat gitu ya, semangat. Jadi semangat yang muncul karena kecemburuan yang ada dalam diri kita. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-muallifu rahimahullah. La tatasamah ya akhi wa la tuqassir fil muhafadhah ala ma yahtaju ila harisin min dinika wa irdika wa auladika wa amwalik. Wahai saudaraku, kata yang menulis buku ini, jangan pernah kamu lalai untuk menjaga agamamu, kehormatanmu, anak-anakmu dan harta-hartamu. Ini 4 harus kita jaga nih. Saya ulangi sekali lagi, apa yang harus dijaga? Agamamu, kehormatanmu, anak-anakmu dan hartamu. Ini 4 harus kita jaga. Nggak boleh kita lalai untuk tidak menjaga satu dari 4 hal tersebut. Kita jaga agama kita udah bagus, kehormatan kita jaga, harta kita jaga, anak kita nggak dijaga. Nah ini nggak bisa. Kalau kita nggak menjaga anak kita, sama aja kita tidak menjaga agamanya dia, tidak menjaga kehormatan dia. Sehingga 4-4-nya ini harus kita jaga semuanya.
Apa itu ghirah? Ma makna al-ghirah? Upaya menjaga agama, ya tadi apa? Keluarga kita, anak kita, harta kita. Dan itu biasanya muncul dari keberanian. Orang itu akan menjaga dirinya, keluarganya, agamanya, kehormatannya, hartanya karena punya rasa keberanian. Kalau nggak punya rasa keberanian, agamanya dilecehin, dia takut. Kalau nggak punya keberanian, kehormatannya diinjak-injak, dia diam aja. Padahal ini sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat al-ghirah ini sifat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was'adau man liraddi bid'atil mubtadi'in. Di antara upaya kita menjaga agama ini, kalau ada orang-orang yang berusaha untuk merusak agama, kita harus counter, kita harus lawan, kita harus jaga agama kita. Wa syubuhat mungkirid dinil mubin. Ada orang yang mencoba untuk mengingkari agama kita jaga agama kita. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menjaga agama atau syariat yang mulia ini. Wala tuhmil al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jangan sampai kita lalai amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang ini kan kayak dibagi dua nih, muslimin Indonesia kayak dibagi dua. Kalau yang demen nahi munkar berarti agak demen amar ma'ruf. Yang demen amar ma'ruf enggak demen nahi munkar. Contoh dari kemarin ada Holy Wings, bawa-bawa nama kita punya Nabi. Kita harus bela, Alhamdulillah kemarin dari NU turun demo, dari mana-mana kaum muslimin turun demo, semuanya membela agama Allah. Para sahabat paling nggak bisa kalau Rasulullah ini diusik, dihina sedikit pun mereka langsung maju. Nggak bisa terima kalau agamanya, Tuhannya, Nabi-Nya dihina, nggak diam. Langsung mereka akan bergerak. Jadi akhirnya apa? Setelah kita bergerak, tutup semua. Coba kalau kita diam aja. Siap semakin luas. Kalau gini kita kan di wilayah Jakarta Timur. Wilayah Jakarta Timur sebenarnya bisa dibilang sejauh ini yang paling lumayan. Kalau kita bandingkan Jakarta Selatan, maksiatnya banyak. Jakarta Barat banyak. Lain. Jakarta Timur bisa dibilang alhamdulillah. Karena apa? Karena ini menurut pandangan saya pribadi, orang-orang Betawi di sini masih pada punya semangat gitu. Nggak mau dia ada yang orang masuk merusak tempat mereka. Tapi upaya itu apakah berhenti? Enggak. Terus usaha demi usaha dijalankan oleh para tentara-tentara iblis untuk merusak negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini. Sebagaimana mereka terus merusak negeri kita, agama kita juga terus berupaya untuk menjaga itu semua. Nggak boleh kita kalah, nggak boleh kita ngalah. Kita harus terus semangat. Amar ma'ruf. Kalau ada lihat ada yang kurang baik, misalnya ada yang belum semangat dalam beribadah, kita ajak dia. Karena boleh jadi orang tahu, tapi banyak yang lalai. Tapi kalau dikasih tahu, mungkin bisa jadi dia sadar. Sekarang gini deh, jangan jauh-jauh dah. Sholat aja deh, sholat. Ada nggak umat Islam yang nggak tahu kalau sholat itu wajib? Ada nggak? Nggak ada. Semua tahu sholat wajib. Tapi saya tanya lagi, ada nggak yang meninggalkan sholat? Banyak. Ada, banyak. Na'udzubillah min. Apa karena mereka nggak tahu? Tahu. Tapi kita dianjurkan makanya untuk terus memberikan peringatan antara satu dengan yang lain. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa arti tawassaw?
saling mewasiatkan, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi misalnya kita ngelihat teman kita udah mulai ke bawah pergaulan yang nggak benar, kita harus ingetin, ngomong baik-baik pelan-pelan. Itu dia jadi sadar. Makasih banyak udah diingetin. Jadi, banyak orang yang kalau lagi pusing dia nggak bisa mikir tuh. Akhirnya sholatnya dilewatin. Kita kasih tahu, nanti kalau mau pusingnya selesai, sholatnya jangan dia. Jalan keluar tuh adanya pada Allah, di tangan Allah. Jadi saling mengingatkan. Apalagi misalnya ayatnya, "Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat buat kaum muslimin, kaum mukminin. Contoh misalnya minggu kemarin saya nyampein di sini tentang pentingnya berkurban. Di beberapa tempat yang lain juga begitu. Itu ada cerita, alhamdulillah kita tadinya kagak ada niatan buat berkorban, gitu ya. Duit sih ada, cuman kagak tergerak aja. Habis dengar dikasih tahu begini, akhirnya tergerak langsung berkorban. Kenapa? Itulah pentingnya saling memberikan peringatan. Jangan kita diam aja kalau ada teman kita, oh dia nggak sholat, ya dia udah tahu kok, udah gede dia, biarin, dia harus dibilangin dia udah tahu, harus kasih tahu. Karena dia dalam kondisi lagi dilalaikan oleh hawa nafsunya, oleh kepentingan dunianya dan lain sebagainya. Wan nahyi 'anil munkar, kita harus semangat juga nahi mungkarnya. Kalau ada kemungkaran jangan diam. Jangan diam. Kalau ada kemungkaran sebisa mungkin kita kasih tahu. Kan kalau ada kemungkaran kata Nabi, rubahlah dengan tanganmu. Artinya kita terjun langsung merubah. Kalau nggak bisa ya dengan lisanmu. Kalau nggak bisa juga dengan hatimu minimal. Harus kita lawan nih. Jangan ridho aja. Itu berlaku terhadap diri kita sendiri juga. Bukan hanya terhadap kemungkaran yang ada di luar. Diri kita punya kemungkaran nggak dalam diri kita? Punya. Kita harus rubah. Dengan tangan kita, maksudnya kita turun langsung. Kita terjun langsung. Merubah. Misalnya apa? Kita punya sifat bakhil, pelit. Rubah. Gimana caranya? Pegang duit, kasih orang. Beliin makan orang miskin. Kasih orang yang membutuhkan. Sehingga itu sifat akan hilang. Sifat itu sedikit demi sedikit akan kita lawan. Dan sifat-sifat buruk lainnya. Dengan hati kita juga lawan. Ya Allah, saya kenapa sih tiap beramal maunya dipuji orang terus. Kalau nggak dipuji sama orang saya kecewa. Saya kalau beramal pengennya dilihat sama orang, diakuin sama orang. Kalau nggak diakuin saya nggak puas. Saya pengennya diumumin. Ya Allah, kenapa saya punya sifat itu? Tolong ya Allah. Saya nggak pengen itu sifat ada di hati saya. Karena itu sifat bisa merusak semua amal ibadah saya. Tolong buang jauh-jauh. Kalau masih ada itu sifat, saya akan percuma beribadah. Sedekah saya hilang pahalanya. Salat saya hilang pahalanya. Korban saya hilang pahalanya. Puasa saya hilang. Kenapa? Dari semuanya itu saya mengharapkan balasan dari manusia, pujian dari mereka, pengakuan dari mereka. Saya nggak mau ya Allah. Saya hanya pengen mendapatkan pengakuan darimu. Seperti yang terjadi pada surat, diceritakan dalam surat Al-Insan itu, ada satu keluarga yang puasa 3 hari, nazar 3 hari puasa berturut-turut, ya. Setiap mau buka azan maghrib, ada yang ngetok rumahnya. Assalamualaikum, saya orang miskin nih, lagi makan dong. Beberapa hari nggak makan. Semua yang ada di meja makan, yang mau dimakan sama bapak, ibu, sama anak-anaknya, semuanya dikasih ke dia. Hari kedua, begitu juga puasa. Mau buka, ada yang ngetok. Assalamualaikum, saya anak yatim, beberapa hari nggak makan, bagi dong makanan. Sama, yang ada di meja, bagi lagi semuanya. Hari ketiga, begitu juga. Ada tawanan perang, ketok pintu rumahnya pas maghrib.
dikasih juga semuanya. Terus kata keluarga ini apa? Mereka bilang apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Ini Al-Quran yang mencatat kisah ini. Sesungguhnya kami berikan makan kalian liwajhillah, semata-mata mengharap balasan dari Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami nggak ngarep balasan dari kalian. Besok mungkin kami berharap kayak kita mungkin ya, sebagian dari kita ya mungkin ada yang begitu. Habis berbuat baik minggu depan, wah dia udah dapat, bukan bagi-bagi. Minggu kemarin gue bagi dia, kok sekarang dia nggak bagi gue, gitu. Jangan punya gitu. La nuridu minkum jazaan. Kita nggak ngarep balasan. Wala syukura. Jangan balasan. Ucapan terima kasih aja kita nggak harap. Kalau antum mau terima kasih, ucapkan terima kasih, boleh-boleh aja silahkan. Bentuk syukur antum. Tapi kita nggak berharap tuh. Kita cuma berharap yang terima kasih Allah. Makasih ya hamba-hambaku ya. Kalian telah memberi makan kaum fakir miskin. Besok kalian akan kami berikan surga. Itu yang kami harap. Begitu. Jadi kita punya kemungkaran dalam diri kita, kita lawan. Kita nahi mungkar bukan hanya di luar, tapi di dalam diri kita juga. Wala tarfa' sitara mahabatika 'anil nisa' min ahli baitika wa haramik. Ini penting nih Pak, untuk bapak-bapak khususnya ini. Jangan kau hilangkan wibawamu di hadapan keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Jangan besok nanti abis kita ngelihat dia berbuat salah, kita kasih tahu, dia lawan kita. Jangan. Kita harus punya kewibawaan itu sebagai kepala keluarga. Bini kita keluar rumah beli sayur, jilbab asal taruh doang di situ. Ini sayur nih beli ini. Kita di dalam ngelihat dia keluar biasa aja gitu. Kadang-kadang pakai lengan pendek. Pakai apa namanya itu? Enggak, baju apa namanya? Daster lengan pendek, jilbab asal taruh, pakai sendal dah di bawah. Di atas sini. Cingkrang dasternya. Keluar. Pakai itu dong. Ya elah cuma ke depan aja repot amat sih. Enggak apa-apa udah. Enggak boleh. Tetap biar ke depan kamu harus tutup auratmu. Bilangin begitu. Kenapa? Karena yang lihat orang-orang yang bukan muhrim. Kang sayur bukan muhrim, tetangga bukan muhrim. Kita sebagai suami harus punya tadi cemburu. Harus punya cemburu. Kalau enggak namanya dayus. Waliyahzubillah. Salah satu dari 3 kelompok manusia yang kata Nabi yang enggak bakal masuk surga. Sekarang di sono tuh, di mana tuh? Lihat enggak di mana? Sudirman. Tiap malam anak-anak muda umuran SMP, SMA kumpul. Dari mana? Dari Citayam. Kumpul laki perempuan, pada foto-foto, pada bikin video, ketemu dekat, langsung pacaran, mesra-mesraan. 3 hari lagi ketemu cewek yang lain pacaran. Bapak-bapaknya pada kemana tuh? Bapak-bapaknya pada kemana tuh anak perempuan keluar tengah malam? Hah? Bingung nggak kita? Na'udzubillah min dzalik. Ini zaman luar biasa serem. Nah, tadi di sini disebutkan jangan sampai kau kehilangan wibawamu depan keluargamu. Karena kalau udah kehilangan, boleh jadi ada yang bapak-bapaknya bilangin, "Neng mau kemana? Udah nih. Udah bapak diam aja dah." Pakai sosok mau bilangin lagi. Udah diam aja diam. Kenapa? Kehilangan wibawa oleh bapak. Caranya macam-macam. Ada mungkin karena bapaknya mohon maaf demen maksiat juga sehingga omongan bapaknya nggak didengerin. Boleh jadi karena bapaknya kagak bertanggung jawab nafkahin keluarga dan lain sebagainya. Kita harus jaga itu kewibawaan sebagai seorang ayah, khususnya di hadapan anak perempuan kita. Iya tuh tiap malam orang sekarang sampai terkenal
Itu suka lihat tuh kalau lagi berita ada malam-malam anak-anak paruh baya SMP SMA umurnya makan apa nggak tahu, minum minumannya nggak jelas. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus punya itu wibawa di depan, karena kalau nggak namanya dayus, orang yang dilaknat waliyadzubillah, yang nggak bakal masuk surga katanya. Bahkan lebih dari itu, nanti di akhirat ada seorang bapak diceritakan masuk surga. Pas ditimbang nih amal ibadahnya nih, masuk surga, ibadahnya cakep, ya. Begitu ditimbang amal ibadah, wah nih kelihatannya, kata malaikat kelihatannya ahli surga nih, ibadahnya banyak nih orang nih, masya Allah. Udah nih, lagi proses penghitungan. Tiba-tiba ini cerita ada dalam riwayat. Tiba-tiba ada terdengar suara. Hentikan orang itu, jangan suruh dia masuk surga. Lagi tengok sama bapak ini, tengok ternyata siapa? Yang ngomong anaknya. Kenapa? Ya, tuh serem tuh. Kalau di akhirat nanti kagak ada tuh tolong-tolongan, nggak ada. Yang ada saling tuntut menuntut satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, kecuali keluarga yang pada baik-baik semuanya. Itu bukan saling tuntut menuntut, bukan. Ketika sudah dihisab, wa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia bakal kumpul lagi sama keluarganya dalam kondisi berbahagia, senang. Kenapa? Di dunia pada baik. Bini nurut sama lakinya. Bini kalau mau keluar rumah izin sama lakinya, tutup aurat rapet-rapet, kagak ngomongin orang. Laki juga begitu, keluar cari rezeki, maunya yang halal, yang berkah. Diajak yang syubhat dia nggak mau, demi menjaga nih makanan halal buat keluarganya. Anak juga begitu, disekolahin di sekolah, rajin belajar, sampai rumah ngaji, habis itu main sama teman-temannya, habis main pulang, ya belajar lagi, sholat berjamaah sama bapak sama ibunya, cakep. Ini yang begini kumpul lagi nanti di surga. Tapi kalau ada yang kurang baik gitu ya, kita kadang-kadang suka bingung. Orang hadir acara pesta-pesta, laki sama bininya kebuka-buka bajunya. Itu laki apa kagak risih apa? Bininya dilihatin sama laki-laki lain. Nggak punya cemburu gitu, bininya dilihatin. Mohon maaf bahasa kasarnya nih, kecantikannya dinikmatin oleh laki-laki lain. Jangan tutup. Apa yang boleh dibuka-buka? Wajah, telapak tangan, kaki tutup yang rapat, jilbab tutup yang rapat, ya tangan. Ini begini aja kagak boleh perempuan. Saya kalau melihat di beberapa tempat kita belajar dulu tuh di Suriah, perempuan kecil tuh dari kecil ini udah ditutup nih. Jadi ada kayak baju tuh tutupin sampai segini nih. Terus digantung ke sininya, jadi nggak bakal turun-turun gitu. Jadi mau dia mau ngapain aja, tetap ini ketutup. Ada yang model gitu, cakep, aurat dijaga. Itu benar-benar menghargai apa? Syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Was'a mastata'ta an la yarayna ar-rijal. Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya, wanita yang terbaik yang mana? Kata beliau, yang tidak melihat kaum lelaki dan tidak pula dilihat oleh kaum lelaki. Anaknya Siti Fatimah namanya Siti Zainab. Siti siapa? Siti Zainab. Kata tetangganya itu yang tinggal puluhan tahun, tetangganya bilang apa? Sekali kita nggak pernah ketemu sama yang namanya Zainab. Sekalipun nggak pernah ketemu.
Kapan Siti Zainab keluar? Kadang-kadang minta tuh keluar. Abah mau keluar. Iya, ntar malam ya. Tunggu orang sepi. Mau kemana? Mau ziarah ke kakek saya Rasulullah. Oh iya, nanti abah anterin. Dianterin sama abahnya. Kalau dianterin gimana cara nganterinnya? Abahnya di depan, Sayyidina Hasan di kanan, Sayyidina Husain di kiri. Kalau dulu kan orang kalau jalan pakai lampu tuh, ya kan? Sayyidina Hasan lagi bawa lampu di belakang. Kata abahnya, Hasan matiin lampunya. Abah ini malam, nggak apa-apa cukup dah, cahaya bulan udah cukup. Abah takut kalau kamu nyalakan itu lampu, nanti bebayang tubuh adikmu Zainab akhirnya dilihat sama orang nanti. Jangan sampai bayangan tubuhnya dilihat sama orang. Waduh, hebat banget. Kita kalau begitu seramanya kagak bisa kita ya, romannya nggak bisa kita. Paling nggak sebisa mungkin kita tahu nih perempuan nih anak kita nih, apalagi yang udah pada perawan, udah pada gede SMP SMA, udah kuliah, kita kudu tahu kemana dia pergi. Saudara saya begitu, anaknya udah SMA, abah mau nonton di bioskop sama teman-teman. Perempuan semua kok bah begini. Boleh dengan syarat abah ikut. Memang temanmu perempuan semua, tapi banyak laki-laki di sana. Mau ngapain sih pakai ikut? Ah malu ah, masa pakai ditemenin sama orang tua ini? Udah nggak apa-apa lagi sama teman-teman, abah traktir semuanya itu. Berapa orang? 10 orang, 15 orang, 6 orang, 10 orang, semuanya. Nontonnya, makannya, abah bayarin dengan syarat abah ikut. Kalau nggak boleh pergi nonton bioskop. Demi menjaga hati-hati kita punya anak tuh serem. Tuh nanti tuh lihat di akhirat si anak bakal nuntut sama bapaknya. Ya Allah berhentiin tuh orang jangan sampai masuk surga. Kenapa? Kata si bapak. Kenapa? Mau ngapain lagi ente? Kan udah di dunia. Mau apa dulu? Mau minta makan yang enak. Tiap hari bapak beliin makanan. Minta beliin apa istilahnya tuh? Apa mainan? Udah dibeliin mainan. Beliin ini itu segala macam. Udah semua. Apalagi mau minta apa lagi sekarang? Iya, benar memang ayah udah beliin mainan benar, udah beliin makanan benar, baju udah benar. Tapi ayah lupa. Ayah nggak pernah ngajarin saya sholat yang benar. Ayah nggak pernah ngecek bacaan Quran saya sehingga tiap sholat saya nggak ada yang sah. Padahal tanggung jawab kamu wahai ayah untuk mendidik saya. Gara-gara kamu nggak mendidik saya sekarang banyak dosa, banyak maksiat. Gara-gara kamu nggak didik saya, sekarang nggak ada amal ibadah saya yang diterima. Ingat nggak dulu kalau malam minggu saya keluar, nggak pernah tuh ayah cek saya pergi sama siapa. Ayah biarin saya keluar, padahal saya lagi maksiat. Padahal tanggung jawab ayah buat ngajarin saya, didik saya, jaga saya. Kemana ayah waktu itu? Sekarang saya mau tuntut ayah. Saya mau minta tuh pahala-pahala ayah buat saya. Bukan hanya anak sama bapak, bini juga begitu. Nuntut lakinya, nuntut ke bininya, bininya nuntut ke lakinya. Tapi itu yang tadi. Ada juga keluarga yang baik-baik semuanya. Fasawfa yuhasabu wa yanqalibu ila ahlihi, bakal ketemu lagi dalam keadaan senang, bahagia semuanya. Wamna'hunna amma tahtamilu minhul fasad. Jaga anak kita, larang khususnya yang perempuan nih, anak-anak perempuan kalau zaman sekarang nih, anak perempuan untuk melakukan apa-apa yang tidak baik. Kastima'inna wal musiqa wal ghina. Mulai dari apa? Mulai dari dengerin lagu-lagu, ya. Tuh anak-anak muda dengerin lagu-lagu ini, si ini laki demen sama perempuan. Mulai itu dia kepengenan tuh. Wah enak nih kalau punya pacar nih. Wah,
kayaknya romantis nih begini. Akhirnya ke bawah terjerumus ke pergaulan yang wal khuruju minal manzil. Ya, jangan diizinkan keluar dari rumah kecuali kalau bersama dengan kita atau kita tahu ada dari keluarga kita yang ikut yang bisa menjaga dia. Kalau enggak jangan. Bukan kita nggak percaya, kadang-kadang dianya mungkin bisa jaga. Tapi di luar sono banyak orang yang berniat buruk. Wal'iyadzubillah min dzalik. Musahabatul gharib, berteman sama yang jauh yang enggak jelas, usima'al qisas wal hikayat allati tuthiru syahwah warfaq bihinna wa darihinna wa baligh fi at-tafahhus bi ahwalihin. Sungguh-sungguh enggak apa-apa dibilang lebay, enggak apa-apa. Yang penting kita jaga keluarga kita. Nabi Allah Ibrahim disebutkan kana Ibrahimu ghayuran. Nabi Ibrahim pencemburu. Wa ana aghyara min. Kata Nabi, aku lebih pencemburu lagi dari Ibrahim. Makanya Nabi benar-benar jaga betul keluarganya, umatnya dijaga semuanya. Subhanallah. Baik, jadi kalau memang ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, manusia itu bisa untuk berubah. Kalau kita kasih tahu, maka akan bisa untuk ada potensi untuk berubah. Nah, di antara upaya kita untuk merubah yang kurang semangat menjadi semangat dalam ibadah adalah terus mengingatkannya, mengajaknya dengan cara yang baik, berdakwah kepadanya dengan cara yang penuh hikmah dan mau'izah hasanah. Itu sedikit demi sedikit dia akan ke bawah. Kita pun juga sama. Kita bisa rajin ibadah, padahal kalau kita ingat-ingat dulu kita juga pernah juga malas ibadah. Kenapa? Karena adanya nasihat yang datang kepada kita. Kita bertafakur tentang keindahan surga. Ya, kita datang ke majelis taklim, dengerin ustadznya nyampein mau'izah hasanah, tergerak. Nah, mungkin di antara caranya seperti itu ya. Ajak, jangan pernah bosan. Rasulullah berdakwah kepada orang-orang yang dulunya ini zaman jahiliyah, minum khamar tiap hari. Tapi Rasulullah nyerah enggak? Enggak, tetap diajak sampai luluh hati mereka dan masuk ke dalam ajaran Islam. Bukan hanya masuk ke dalam Islam, tapi bahkan mereka menjadi para pejuang-pejuang Islam. Jadi tidak ada kata putus asa begitu. Kita harus terus mengajak. Tapi ada, kalau kata Imam Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah wal Wasayil Imaniyah, kalau seandainya kita punya keluarga itu sudah sampai ninggalin sholat, maka kita bukan hanya mengajak, tapi harus betul-betul memiliki tindakan yang tegas. Udah mulai baik-baik sampai tegas, sampai dibilangin, sampai dipaksa, masih nggak mau sholat juga. Imam Haddad bilang yang model begini mendingan diusir dari rumah, karena keberadaannya akan menurunkan azab dan murka dari Allah waliyadzubillah min dzalik. Karena kalau sholat udah ditinggalin itu fatal ya. Sholat yang satu aja nih, ibadah paling penting, ini ditinggalin, fatal akibatnya, bahkan bisa berujung kepada kekafiran waliyadzubillah min dzalik. Begitu Pak. Jadi terus aja ajak aja, bilangin ya, doain. Kita habis sholat nih, Isya nanti nih kita sholat nih. Terus habis itu kita doain, misalnya ada yang keluarga kita yang malas, ya Allah, Engkau telah berikan hidayah kepada kami untuk kami bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tolong sampaikan juga hidayahmu kepada adikku fulan misalnya, anakku fulan, ya saudaraku fulan. Tolong berikan hidayah juga kepadanya sehingga dia juga tergerak hatinya untuk bisa semangat dalam ibadah kepadamu ya Allah. Begitu Pak. Doa, kasih tahu, ingetin. Insya Allah nanti akan digerakkan hatinya oleh Allah.
Kalau gitu saya tutup saja sampai di sini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ini satu lagi saya ingatkan bahwasanya ini kita di masih masih dalam situasi hari raya. Teruslah kita bertakbir, mengagungkan, mengesahkan Allah. Kita ikhlaskan ibadah kita semuanya karena Allah. Dan satu pesan yang ingin saya ingatkan, waktu Nabi khutbah Idul Adha, Nabi pernah bilang begini, ini hari apa? Hari mulia. Bulan apa? Bulan mulia. Ini negeri apa? Negeri yang mulia. Maka kalian harus memuliakan juga harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan saudara-saudara kalian. Terus kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan khutbah ini, di akhirnya itu Nabi menyampaikan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum liqaba ba'din. Jangan sepeninggalku kalian kembali kepada masa kekufuran dulu, di mana satu sama lain saling memfitnah, satu sama lain saling menghantam, saling mencaci maki, saling mencurigai, saling suudzon dan lain sebagainya. Waliyadzubillah min dzalik. Kita harus bersatu. Agama kita adalah agama Islam. Kita berada dalam naungan ajaran yang sama, Tuhan yang sama, ya, Nabi yang sama, kitab Al-Qur'an yang sama. Maka ayo sama-sama kita rapatkan barisan. Kita buat musuh Islam takut kepada kita, khususnya Zionis Israel dan Amerika. Mudah-mudahan negeri Islam dijaga oleh Allah, khususnya negeri kita tercinta Indonesia, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.